Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita harus tetap bersyukur. Kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anakku yang berbahagia, untuk pertemuan kali ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini kita akan belajar tentang medan magnet. Dan magnet nanti ketika belajar ini anak-anak harus bisa, yaitu menganalisis konsep medan magnet, induksi magnetik, gaya magnetik yang diterapkan dalam produk teknologi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan sangat menarik sekali pembahasan kita saat ini, dan ini adalah merupakan pembahasan lanjutan yang sebagaimana anak-anak pernah dapatkan waktu ketika belajar di SMP atau MTS. Baiklah anak-anak, langsung ke materinya, yaitu medan magnet. Pengertiannya tentu kalian masih ingat pengertian medan listrik. Tidak jauh dari pengertian itu. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Saya ulang, kalau medan listrik ya. Saya ulang, medan listrik daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Analogi dengan pengertian tadi, pengertian dari medan magnet berarti apa? Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Saya ulang lagi, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, tentu anak-anak masih ingat ada berbagai macam bentuk magnet, dan tentu masih ingat juga kalau muatan listrik itu ada positif negatif. Maka kalau magnet punya dua kutub, yaitu kutub utara, kutub selatan. Untuk mengingat lagi tentang medan magnet yang dihasilkan oleh magnet, anak-anak silahkan memperhatikan, melihat, dan mempelajari PPT yang saya share di grup Telegram kalian. Ya, atau nanti kita sampaikan di materi e-learning. Di sini yang akan kita bahas adalah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Jadi merupakan pembahasan lanjutan dari selagi yang kalian pelajari di waktu SMP dulu. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan. Medan magnet seperti kalian ketahui, seperti ada medan listrik, termasuk besaran apa? Besaran vektor. Kalau besaran vektor berarti mempunyai besar dan arah. Besar atau nilai dan arah. Besar dari medan magnet itu nanti ditentukan oleh hukum Biot-Savart. Biot-Savart. Dan berlaku untuk 4 macam bentuk kawat nanti. Ada kawat lurus, kemudian kawat lurus kedua ujungnya dipertemukan jadi kawat melingkar. Yang ketiga, kawat melingkar tadi dibuat banyak lingkarannya dan memanjang, namanya kumparan atau solenoida. Dan yang terakhir adalah kumparan itu ditekuk, jadi kumparan yang melingkar atau toroida. Itu nanti menentukan adalah besar dari medan magnet, hukum Biot-Savart. Arah dari medan magnet ditentukan oleh percobaannya Ørsted. Ørsted itu seorang guru besar di Denmark University. Nah, percobaannya Ørsted seperti ini, sederhana sekali. Jadi ini adalah kertas
ya, atau papan tipis begitu, kemudian ditembus pakai kawat. Nah, sebelumnya di atas kertas ini diberikan serbuk besi. Kenapa serbuk besi? Kalian tahu bahwa magnet itu bisa menarik serbuk besi dengan kuat. Kemudian kawat ini dialiri arus listrik. Dialiri arus listrik misalnya ya, plus minus. Plusnya di bawah, minusnya di atas, berarti arusnya ke atas. Ketika arusnya mengalir, serbuk besi yang ada di sini tadi membuat pola tertentu. Seperti halnya kalau magnet itu menarik serbuk besi. Dicoba lagi oleh Roset, arusnya dibalik. Ternyata juga serbuk besi ini tadi membuat pola tertentu lagi. Kemudian dari situ maka kemudian Roset menyimpulkan, oh berarti kalau begitu di sekitar kawat berarus itu ada medan magnet. Kalau ada medan magnet berarti harus ada arahnya. Kalau dari magnet biasa, magnet batang misalnya, itu arah medan magnetnya adalah dari utara ke selatan, dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, untuk yang arus listrik, medan magnet yang dihasilkan arus listrik ini, tadi serbuk besi yang ada di atas kertas itu diganti dengan magnet kecil-kecil. Magnet kecil-kecil ditata, nah, kemudian dikalir arus lagi. Nah, ternyata magnet kecil-kecil atau kompas kecil-kecil itu membuat pola melingkar. Dari situ kemudian Orsted membuat sebuah aturan atau kaidah tangan kanan. Yaitu apa? Ibu jari ini menunjukkan arah arusnya. Kemudian jadi seperti gambar ini, anggap misalnya ini arah arusnya ke atas, ibu jarinya ke atas, kemudian kawat ini digenggam. Nah, kawatnya digenggam. Nah, genggaman 4 jari inilah yang menunjukkan arah medan magnetnya. Dan magnet disimbolkan huruf B. Bisa ulang lagi ya. Kaidah tangan kanannya adalah ibu jari menunjukkan arah arus, terus 4 jarinya ini menggenggam kawat itu, maka arahnya adalah melingkar kalau di sekitar kawat. Itulah misalnya kalau arusnya ke kanan, ya ibu jarinya ke kanan terus digenggam. Arusnya ke bawah, ibu jarinya ke bawah, 4 jarinya menggenggam kawat itu. Di genggaman 4 jari itulah menunjukkan arah medan magnetnya, dan magnet simbolnya B. Itu kalau di sekitarnya. Tetapi kemudian kalau misalnya hanya ditanyakan di titik saja bagaimana arah medan magnetnya, lagi saya butuh perhatian lebih untuk anak-anak karena belajar arah itu jauh lebih susah dari belajar besarnya. Kalau besarnya nanti ada persamaannya, jika tahu ditanya bisa. Tapi kalau arahnya ini yang butuh perhatian lebih, maka tolong diperhatikan sungguh-sungguh. Misalnya begini, tentukan arah medan magnet di titik P dan Q, di titik. Nah, kalau di titik tetap aturannya arah kanan, ibu jari arah arus, terus 4 jarinya lurus dulu. 4 jarinya lurus ke arah titik itu, baru nanti ditekuk. Nah, seperti ini misalnya, ibu jarinya I-nya ke atas, berarti ibu jari ke atas, titik P sebelah kanan, 4 jarinya ke kanan dulu lurus, terus ditekuk. Nah, tidak bisa digenggam. Kalau digenggam itu berarti di sekitarnya, mesti melingkar. Tapi kalau di titik cukup ditekuk. Nah, arah tekukannya kemana? Nah, arah tekukannya masuk ke papan. Masuk ke papan itu diberi simbol silang. Ini bacanya cross. Artinya masuk bidang gambar. Atau menjauhi pembaca. Sekali lagi, ibu jari lurus sesuai arah arus, 4 jarinya ke arah titik itu terus ditekuk. Kalau masuk bidang gambar, simbolnya silang, cross bacanya.
Kemudian kalau di titik Q juga sama, ibu jarinya ke atas secara lurus, 4 jarinya lurus dulu ke titik Q, terus ditekuk. Nah, arah tekukannya adalah keluar bidang gambar. Itu diberi simbol titik atau dot. Ini bacanya dot. Artinya adalah keluar bidang gambar. Kalau kamu gambarnya di buku, ya nanti keluar dari buku. Karena saya gambarnya di papan tulis, ya keluar dari papan tulis. Ya. Nah. Sekali lagi, kalau keluar dari dot, atau kalau keluar itu menuju pembaca, mendekati pembaca. Kalau cross, menjauhi pembaca. Nah, coba sekarang kalau di soal B ini, yang di titik P, dot apa cross? Jarinya tetap lurus sesuai arus ke kanan, 4 jarinya titik P-nya di atas, berarti 4 jari lurus dulu, terus ditekuk. Nah, tekukannya keluar, berarti simbolnya dot. Ya, dot atau titik. Ya. Yang di Q sama, ibu jarinya lurus, terus Q-nya ke bawah, terus ditekuk. Nah, tekukannya masuk ke dalam gambar, berarti simbolnya cross. Itu kalau di titik. Ya, kalau di sekitarnya tadi mesti melingkar. Tapi kalau di titik tadi terus atau dot. Lain lagi kalau kawatnya berada di ruangan. Kalau di ruangan, maka nanti simbolnya cross dan dot, tapi kita nyebutnya adalah searah dengan sumbu apa. Nah, seperti misalnya kalau ruangan yang kita pakai ini, sisi di depan ini, sumbu di depan ini sumbu X positif, berarti yang keluar ke sana X negatif. Yang ke atas Y positif, berarti yang ke bawah Y negatif. Kemudian samping, dan kalian ini itu Y, E, Z positif, berarti yang ke ruang sebelah Z negatif. Nah, untuk yang pertama ini sama, ibu jarinya lurus dulu sesuai arus, titik P-nya di sebelah atas, terus ditekuk. Nah, simbolnya adalah dot. Dot berarti searah dengan sumbu apa ini tadi? Searah sumbu Z positif. Yang Q-nya sama, ibu jarinya ke kanan, titik P-nya, titik Q-nya di bawah, ditekuk. Nah, ini simbolnya adalah cross. Cross ini berarti searah sumbu Z negatif yang ke sana. Terus kalau ini simbolnya apa? Ini di sebelah kanan, tempur sebelah sana berarti. Betul, ini simbolnya dot, ini simbolnya cross. Dot ini berarti searah sumbu X positif. Kalau cross ke sana berarti searah sumbu X negatif. Begitu seterusnya. Jadi kalau di titik biasa seperti ini tadi itu cross dan dot. Kalau di dalam ruangan kita nyebutnya adalah searah dengan sumbu apa. Lain lagi dengan kalau kawat berarus listrik tadi berada di arah mata angin. Contohnya misalnya ada seutas kawat lurus panjang berarah dari barat ke timur. Dialiri arus listrik dari barat, berarti arus listriknya ke timur. Ya, tentukan arah medan magnet di titik yang terletak di sebelah selatan kawat. Coba, ini misalnya sana timur, berarti selatan sini. Ibu jarinya tetap arah ke timur, terus 4 jarinya ke selatan dulu, terus ditekuk. Nah, arah tekukannya kemana ini? Ke bawah, berarti arah medan magnetnya ini ke bawah. Yang di atas kawat bagaimana? Sama. Jadi ibu jarinya tetap searah arus ke timur, 4 jarinya ke atas terus ditekuk. Arah tekukannya ke sana, ke selatan. Yang di utara kawat sama.
Ibu jarinya searah arus ini jadi ke timur, terus ke utara ditekuk. Nah, tekuannya adalah arahnya adalah ke atas. Bisa kalian buktikan sendiri. Nanti yang di bawah kawat adalah ke utara. Itu anak-anak, arah kita belajar arah dulu, arah dan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Dengan kaidah tangan kanan itu jari arus 4 jarinya, tekukan 4 jari ini arah bidan magnet. Pertemuan kita pertama ini mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Nanti anak-anak tolong yang saya sampaikan ini diperhatikan, didengarkan berulang-ulang, kalau perlu ditulis lagi, ya, lagi. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan pemahaman kepada anak-anak semuanya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupi dulu, ya, tetap semangat, tetap ingat pesan ibu, yaitu 3M. Jadi memakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun air yang mengalir. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.